Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Martasya Aprilia dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial program C++. Sebelumnya saya dari kelompok 2 ingin membuat tutorial pada program C++. Nah, sebelum itu saya akan masuk terlebih dahulu dalam judul program yang akan kita buat. Judul program yang akan kita buat yaitu judul programnya materi tentang function. Materinya ini tentang function dan prosedur. Nah, untuk judul programnya ini membuat deret Fibonacci tanpa menggunakan for. Nah, deskripsi programnya. Program ini ditulis dalam bahasa pemrograman C++ dan bertujuan untuk mencetak deret bilangan Fibonacci hingga jumlah bilangan yang diinginkan oleh pengguna. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai program tersebut. Nah, fungsi print Fibonacci ini menerima 3 parameter. Yang pertama untuk n sebagai integer, yaitu jumlah bilangan Fibonacci yang ingin kita cetak. Yang kedua yaitu n integer default sama dengan 0, yaitu nilai awal untuk bilangan Fibonacci yang pertama. Setelah itu b integer default sama dengan 1, nilai awal untuk bilangan Fibonacci yang kedua. Nah, fungsi ini menggunakan rekursi untuk menghitung dan mencetak bilangan Fibonacci. Awalnya itu kita menggunakan fungsi iteratif, di mana fungsi ini menggunakan perulangan for, dan setelah kita ini nanti dia akan kita buat menjadi fungsi rekursif. Nah, untuk cara kerjanya untuk fungsi ini yaitu pertama, jika n sama dengan 0 maka fungsi akan berhenti base case. Yang kedua, jika n tidak sama dengan 0 maka fungsi akan mencetak nilai b, bilangan Fibonacci saat ini ke layar. Nah, yang ketiga yaitu fungsi akan memanggil dirinya sendiri rekursif dengan nilai n dikurangi 1, b menjadi nilai a tambah b bilangan Fibonacci berikutnya, dan a menjadi nilai b bilangan Fibonacci sebelumnya. Nah, adapun fungsi dari main ini. Nah, fungsinya itu fungsi utama dalam program C++. Yang pertama, alur kerjanya. Pengguna diminta untuk memasukkan nilai n, jumlah bilangan Fibonacci yang ingin dicetak. Yang kedua itu fungsi print Fibonacci, dipanggil dengan argumen n yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu, program akan berhenti setelah fungsi print Fibonacci selesai dieksekusi. Nah, program ini menggunakan konsep rekursif untuk menghitung dan mencetak bilangan Fibonacci secara efisien. Rekursi memungkinkan untuk memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang berbeda hingga kondisi tertentu terpenuhi, base case. Nah, adapun kelebihan dari program ini, yang pertama input. Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai n, jumlah bilangan Fibonacci yang ingin kita cetak, sehingga pengguna dapat mengontrol jumlah bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan ke layar, cout-nya nanti. Nah, pengguna sign untuk menerima input dari pengguna membuat program lebih interaktif dan user-friendly. Nah, untuk kelebihan prosesnya ini, pengguna fungsi rekursif print Fibonacci untuk menghitung dan mencetak bilangan Fibonacci secara efisien, lebih cepat ya. Dan yang kedua, fungsi rekursif ini memungkinkan program untuk menghitung bilangan Fibonacci dengan jumlah yang besar, tanpa perlu menyimpan semua bilangan Fibonacci dalam memori. Yang ketiga yaitu penggunaan parameter default A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 pada fungsi print Fibonacci, memudahkan pemanggilan fungsi dan menjaga konsistensi nilai awal untuk deret Fibonacci. Nah, dan yang fungsi outputnya ini, keluaran program cetak dengan rapi, dengan setiap bilangan Fibonacci dipisahkan oleh spasi. Penggunaan cout untuk mencetak keluaran membuat program lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pengguna. Nah, mungkin ini saja yang materi yang saya sampaikan mengenai judul program, deskripsi program, dan kelebihan program. Nah, selanjutnya kita akan memasuki di mana untuk prosesnya pada program C++-nya. Nah, kali ini saya menggunakan
Pascal online karena program Codeblock saya ini sedikit terkendala karena kita juga bisa menggunakan Pascal online dengan mengganti language-nya ini dengan cara untuk C++-nya. Nah, kali ini saya ada program di mana ini menggunakan for yang artinya ini fungsi iteratif. Nah, for ini contohnya ini adalah program yang akan sebelum kita buat menjadi program rekursif tanpa menggunakan for ini. Nah, jadi kita run terlebih dahulu. Nah, jadi masukkan nilai n-nya ini sama dengan 5. Nanti dia akan keluar itu 11235 ya. Ini saat yang 5 angka ini yaitu angka bilangan deret Fibonacci. Nah, ini kan kita disuruh tanpa menggunakan for. Jadi kita rubah ini untuk programnya ini kita rubah karena ini kita menggunakan fungsi rekursif. Jadi kita menggunakan void. Nah, jadi di mana using namespace include iostream using namespace std. Di sini kita ganti itu void print. Di sini kita ganti ya. Ini void. Di sini awalnya kita ganti dulu menggunakan void karena void ini ke prosedur tanpa adanya nilai, yaitu void print Fibonacci integer n integer a sama dengan 0, integer b sama dengan 1. Nah, menggunakan if ini n-nya sama dengan 0, return nah setelah ini kita masuk cout-nya. Kita masukkan B. nya print Fibonacci n dikurang 1 A ditambah B setelah ini selesai dan setelah ini in main integer n cout masukkan nilai n masukkan nilai n ini untuk bilangan Fibonacci. in-nya n dan for ini kita ganti print Fibonacci. Print Fibonacci n itu langsung return 0. Dan nah, ini kenapa saya menggunakan void karena untuk kita tanpa menggunakan for, dimana untuk penjelasan programnya sendiri yaitu include iostream dan using namespace ini digunakan dalam header dalam program C++ untuk mengimpor library iostream yang akan kita butuhkan pada operasi input dan output seperti cin dan cout-nya yang untuk include iostream ini. Dan untuk using namespace ini digunakan agar kita tidak menuliskan std-nya ini berulang pada setiap fungsi dan namespace yang kita gunakan. Nah, untuk fungsi void print Fibonacci, integer a sama 0 dan integer b sama dengan 1 ini digunakan untuk sebuah fungsi bernama print Fibonacci yang tidak mengembalikan nilai apapun karena void, bersifat void ya. Nah, serta fungsi ini menerima 3 parameter yang tipe datanya itu n, a, dan b, di mana dia bertipe data integer yang mewakili jumlah bilangan Fibonacci akan kita cetak yaitu n, dan tipe data
nilai integer untuk nilai defaultnya 0 dan tipe data integer B untuk nilai defaultnya 1 yang mewakili bilangan Fibonacci yang kedua. Nah, untuk if sama dengan 0 ini dan return ini digunakan untuk kondisi rekursif ini, best case ya. Jika n ini sama dengan 0, maka fungsi akan berhenti dan kembali, tidak melakukan apapun. Nah, untuk si out B ini, untuk mencetak nilai B, bilangan Fibonacci saat ini ke layar. Diikuti dengan spasi. Nah, setelah ini untuk print Fibonacci n dikurang 1, A ditambah B ini memanggil fungsi print Fibonacci secara rekursif dengan mencetak argumen n-1 ini, n dikurang 1 ini, dengan jumlah bilangan Fibonacci yang tersisa untuk dicetak. Sedangkan B bilangan Fibonacci saat ini dan A ditambah B bilangan Fibonacci berikutnya. Nah, setelah ini dia menggunakan ini untuk untuk kurung awal tutup ini untuk menutup blok kode fungsi print Fibonacci. Setelah itu kita menggunakan inMain. InMain ini untuk fungsi awal yang merupakan titik masuk program utama C++. Nah, untuk integer n, si out masukkan nilai n dan si in n ini untuk variabel n ini, integer n ini dia menggunakan variabel tipe datanya integer dan mencetak ke layarnya dengan masukkan nilai n untuk kita masukkan inputannya nanti dengan nilai yang kita inginkan. Setelah itu si ini itu untuk menyimpan dalam variabel n-nya ini. Nah, sedangkan print Fibonacci n ini untuk menggunakan memanggil fungsi print Fibonacci dengan argumen n yang diinputkan oleh pengguna, yaitu return 0. Ini untuk mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang mengidentifikasikan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Dan untuk yang kurung tutup ini untuk menutup fungsi dari baris inMain ini. Nah, jadi secara keseluruhan program ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai n, kemudian memanggil fungsi print Fibonacci dengan argumen untuk mencetak deret Fibonacci bilangan n yang pertama. Nah, ini kan tadi contohnya kan tadi menggunakan convert, tadi kan kita masukkan nilai n-nya ini 5. Jadi dia memasukkan inputannya itu 1, 1, 2, 3, 5. Nah, kalau kita ini tanpa menggunakan for, apakah bisa? Nah, ini bisa ya. Masukkan nilai n, misalkan 5. Tadi nilai inputnya tadi 1, 1, 2, 3, 5. Coba kita lihat. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang akan kita ini kan ya, karena ini ada berapa yang tidak benar ya ini. Sama dengan 0, integer i sama dengan integer a, integer b nya sama dengan 1, n nya sama dengan 0, return cout b, print Fibonacci n-1. Oh, ini b nya kita lupa kita masukin ya teman-teman. Nah, b coba ya kita ulang, karena tadi kan nilai b tadi untuk menyimpan nilai pada bilangan b. Nah ini baru benar karena dia kita masukkan nilai n sama dengan 5 ini, dia jadi menginputkan data-datanya ini 1, 1, 2, 3, 5. Nah, ini merupakan bilangan fungsi pada fungsi rekursif tanpa menggunakan for. Jadi dia menggunakan void dengan tidak memberikan nilai. Nah, baik kita yang lain, misalkan kita masukkan 3, jadi artinya 1, 1, 2 ya. Nah, 1, 1, 2 benar. Kita masukkan lagi misalkan 8. Jadi dia 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, ini merupakan bilangan deret bilangan Fibonacci. Nah, karena saya tidak menggunakan kode blok, jadi saya meng-save-nya terlebih dahulu. Setelah nanti kita save. Nah, jadi kita save karena tadi saya tidak menggunakan kode blok, jadi kita save dulu dengan nama saya masukkan untuk tugas ini modal Syafrul ya, bab 6 function and prosedur kelompok 2. Saya tulis NIM saya 138232. Nah, setelah itu kita save. Nah, kita lihat di my project. Nah, ini ada ya punya saya. Coba kita run lagi apakah terkenal atau tidak. Nah, 5
Nah, benar ya, 11235. Nah, setelah ini kita klik di My Project. Kita klik di My Project dan kita save ya nanti. Kita lihat. Nah, ini ada, kita download ya. Nah, ini udah mau hampir selesai ya di downloadnya. Nah, ini sudah selesai di download. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, demikianlah program yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.